Halo dan selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami membahas cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel, dan di seluruh diaspora komunitas Yahudi global. Dan seperti biasa, kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Zakron Mambani menyebut kelompok lobi pro-Israel AIPAC sebagai monster dalam sebuah ujuk rasa di Brooklyn menjelang pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New York. Dia menuduh kelompok tersebut menghabiskan, kutip, jutaan dana gelap untuk memecah belah masyarakat dan melindungi kekuasaannya. Kelompok lobi tersebut sebelumnya sangat dicari untuk dukungannya, namun kini reputasinya tercoreng akibat taktik-taktiknya dan perang Israel dengan Gaza. Jerman mencatat 8.725 insiden antisemitisme pada tahun 2025, rata-rata sekitar 24 insiden per hari, dan menjaga tingkatnya tetap mendekati rekor tertinggi. Peningkatan terbesar berasal dari kelompok ekstremis sayap kanan yang naik menjadi 807 kasus, angka tertinggi sejak pemantauan nasional dimulai pada tahun 2020. Laporan dari Rias menyatakan bahwa 68% dari semua insiden diklasifikasikan sebagai antisemitisme yang berkaitan dengan Israel. Dan akhirnya Tanjung Verde berhasil mencatat prestasi luar biasa dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka dengan menahan imbang juara Eropa, Spanyol. Salah satu pemain mereka, Gilson Ben Benchimol, mungkin sebenarnya memiliki keturunan Yahudi. Nama belakang Ben Benchimol hampir secara eksklusif digunakan di kalangan Yahudi Maroko yang melarikan diri ke Tanjung Verde pada abad ke-19. Penyerang Tanjung Verde tersebut belum mengonfirmasi latar belakangnya. Paus Leo ke-14 mengambil sikap tegas terhadap antisemitisme. Beberapa anggota United Jewish Appeal Federation of New York bertemu dengan Sri Paus di Vatikan minggu lalu. Sri Paus menekankan, di dunia yang masih terluka oleh perpecahan dan konflik, kita dipanggil untuk melampaui kesalahpahaman masa lalu dan menuju kerjasama demi kebaikan bersama. Kini telah bersama kami dari New York, Eric Goldstein, CEO UJA Federation of New York. Halo dan terima kasih telah hadir di sini. Jadi saya rasa cukup menarik bahwa sudah 66 tahun sejak anggota Federasi Yahudi New York melakukan kunjungan resmi ke Vatikan. Sepertinya perjalanan ini memang sudah lama tertunda. Lihat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang sangat berkesan. Paus menerima undangan kami, permintaan kami untuk bertemu membahas masalah antisemitisme, kekhawatiran yang semakin besar tentang komunitas Yahudi global yang merasa terisolasi dan menjadi sasaran. Dan itu adalah pertemuan yang sangat penting. Jadi bagaimana rasanya? Maksud saya, apakah Anda bisa berbicara secara pribadi dengannya atau semuanya sangat resmi dan formal? Ya, beliau memberikan pernyataan resmi yang penting, di mana beliau menegaskan kembali pentingnya Nostra Aetate, yang merupakan prinsip penting dari Vatikan, tentang memulihkan hubungan antara gereja dan komunitas Yahudi, serta bersuara menentang antisemitisme. Dan beliau sangat tegas dalam pernyataan publiknya untuk menegaskan hal itu kembali. Dan kemudian secara pribadi setelah pernyataan publiknya, saya berbicara dengan beliau tentang rasa terima kasih kami yang sangat besar atas pernyataan yang beliau buat, serta betapa menakutkannya situasi saat ini. Dan saya dengan hormat dan rendah hati memintanya apakah beliau bersedia mempertimbangkan untuk menunjuk seorang utusan khusus Paus untuk memerangi antisemitisme, yang menurut saya pada saat ini akan menjadi simbol yang kuat setidaknya dan semoga lebih dari itu tentang betapa pentingnya gereja memandang isu ini dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menanganinya. Dan bagaimana tanggapan beliau? Apakah hanya akan dipertimbangkan dulu lalu nanti diberi kabar? Apakah beliau tampak benar-benar mendengarkan saran itu? Beliau jelas mendengarkan dan benar-benar menangkap maksudnya. Dan beliau hanya mengakui bahwa saya telah menyampaikan permintaan itu. Beliau tidak memberikan jawaban pasti, tapi kami tetap berharap. Dan kami berniat untuk terus melanjutkan upaya ini setelah kunjungan ini, baik di Vatikan maupun dengan Keuskupan Agung New York, untuk memajukan upaya ini. Dan Anda tahu, mengingat semua hal, hubungan ini, Anda tahu, kalau melihat sejarah ratusan tahun ke belakang, memang tidak selalu baik, tapi hubungan antara gereja Katolik dan umat Yahudi benar-benar sudah berkembang jauh. Mengapa hubungan yang terus berlanjut ini begitu penting di masa yang sedang kita jalani sekarang?
Pertama-tama, salah satu mitra lokal terdekat kami dalam pekerjaan yang kami lakukan untuk mendukung mereka yang paling rentan di masyarakat adalah dengan Lembaga Amal Katolik. Kami telah memiliki hubungan yang sangat berharga selama puluhan tahun. Saya rasa itu memang benar dan kemudian Paus benar-benar menyinggung hal itu dalam pernyataan publiknya serta kedekatan antara kami dan Lembaga Amal Katolik. Tapi menurut saya, di saat seperti ini, di mana menargetkan komunitas Yahudi, adanya Paus yang mewakili 1,4 miliar orang di seluruh dunia yang angkat bicara dan melakukan lebih dari sekadar berbicara. Secara aktif mencari cara untuk mengubah arah dalam mengatasi antisemitisme. Juga, maksud saya Anda memimpin selama cukup lama. Anda tahu, lebih dari 1 dekade Anda telah melihat semuanya, mulai dari COVID hingga dampak setelah 7 Oktober. Dan Anda tahu, kemudian kita juga mengalami pemilihan Mondani dan lain sebagainya. Jadi Anda telah melewati banyak hal selama masa jabatan Anda. Apa kata-kata bijak Anda untuk seseorang yang akan menggantikan posisi tersebut? Lihat, kita memiliki komunitas Yahudi yang sangat sukses, luar biasa, dan penuh semangat. Saya rasa komunitas seperti ini ada di seluruh dunia, tapi khususnya di New York, komunitas Yahudi terbesar di luar Israel. Saya pikir kita harus terus bangga menjadi Yahudi. Dan sebanyak kita perlu melawan antisemitisme, dan memang harus, kita juga, bahkan lebih penting lagi, harus berkomitmen untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita, komunitas kita, agar mereka berpengetahuan, terdidik. Dan mereka pergi ke kampus dan menjalani hidup mereka, merasa bangga dan tahu siapa mereka dan apa identitas mereka. Baiklah. Terima kasih banyak, Eric Goldstein, CEO UJA Federation of New York. Terima kasih banyak, Emily. Nah, dengan puncak 5 juta turis internasional di Israel pada tahun 2023 sebelum pembantaian 7 Oktober, mayoritas adalah orang Amerika, baik dari keluarga, program birthright, maupun berbagai jenis program magang. Yahudi Amerika sedang menjalin hubungan dengan tanah air mereka. Tapi dengan perang yang terus berlangsung di banyak front, biaya bahan bakar yang lebih tinggi, banyak maskapai membatalkan penerbangan mereka ke Tel Aviv. Harga tiket pesawat pun melonjak drastis. Jadi pertanyaannya, apakah masa keemasan perjalanan Yahudi Amerika ke Israel sudah menjadi masa lalu? Untuk membahas lebih lanjut, bersama kita di studio I24 News English Correspondent Senior Owen Alterman. Halo Owen. Hello. Jadi masa keemasan, apakah kita akan kembali ke masa keemasan setelah turun beberapa tingkat dari emas? Saya harap begitu. Kamu juga kan? Saya juga sangat berharap begitu. Ini belum beraksi kan? Maksud saya, kita punya banyak Yahudi Amerika yang datang, pandemi, dan jelas dunia setelah 7 Oktober telah mengubah segalanya. Tapi Emily, itu tidak harus menjadi normal baru selamanya. Iya. Dan mungkin kita bisa mulai melihat orang-orang kembali. Lihat, kenyataannya adalah, meskipun ada kekhawatiran tentang orang Yahudi Amerika yang tidak datang, ada satu hal yang kita tahu, bahwa perjalanan-perjalanan ini berhasil dalam arti mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pendana program seperti Birthright. Bahwa perjalanan ini meningkatkan identitas Yahudi dan keterikatan dengan komunitas Yahudi. Khususnya bagi orang Yahudi Amerika yang lebih muda yang ikut dalam perjalanan ini dan memperkuat hubungan mereka dengan Israel. Hal itu telah dibuktikan oleh perjalanan-perjalanan ini dan oleh penelitian selama beberapa dekade sejak program Birthright dimulai. Dan omong-omong, bahkan lebih lagi sekarang, studi terhadap kelompok yang datang setelah 7 Oktober dan musim panas lalu, musim panas tahun 2025. Studi yang dilakukan oleh Universitas Brandeis yang telah meneliti perjalanan Birthright dan dampaknya selama bertahun-tahun mengatakan bahwa dampak terbesar dari semua perjalanan Birthright yang mereka temukan adalah dari perjalanan musim panas lalu. Jadi mungkin sekarang perjalanan itu lebih berhasil dari sebelumnya ya? Setidaknya untuk orang-orang yang ikut. Ya, kamu tahu, dan menurutku sebagai seseorang yang sedikit lebih tua dan tidak punya program Birthright sebagai pilihan, kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu sangat-sangat jauh. Kamu tahu, lebih banyak orang mungkin akan datang bersama keluarga mereka atau apapun itu. Tapi memang jauh dan sangat beragam di Amerika Serikat. Kita melihat banyak pernikahan campuran. Mari kita bicara tentang mengapa, khususnya, kamu tahu, hubungan ini sangat penting bagi orang Amerika untuk membangun koneksi agar bisa berada di sini. Benar-benar. Secara geografis, jaraknya memang lebih jauh dibandingkan dengan orang Yahudi di Eropa, dan itu jelas membuat perbedaan. Tapi dengar, Yahudi Amerika saat ini, isu antisemitisme dan isu Israel telah menjadi lebih utama dan menjadi isu yang paling penting bagi komunitas. Tapi kalau kita mundur beberapa dekade, isunya adalah asimilasi dan perjuangan melawan asimilasi. Dan Emily, meskipun isu-isu itu tidak terlalu menonjol dalam diskusi di antara Yahudi Amerika, sekali lagi, saya mengatakan ini kepada banyak Yahudi Amerika saat ini dari ribuan mil jauhnya, isu-isu itu masih ada.
Dan perjalanan Birthright dirancang untuk mengatasi masalah-masalah itu dan telah berhasil dengan sangat baik, setidaknya menurut semua penelitian yang telah dikumpulkan selama beberapa dekade. Dan jika ini adalah salah satu alat terbaik untuk melawan pembauran yang mengikis identitas Yahudi, menurut saya tidak ada alasan untuk berhenti menggunakannya. Sekarang, memang benar, biayanya menjadi lebih mahal karena biaya bahan bakar dan kurangnya persaingan di rute, serta semua masalah yang kita berdua sudah ketahui. Tapi kenyataannya adalah jika semakin sedikit orang Yahudi yang datang, maka seharusnya anggaran masih bisa membiayai mereka yang datang, meskipun biaya perjalanan setiap orang menjadi lebih mahal. Jadi menurut saya, tidak ada alasan untuk berhenti menjadikannya sarana dan menghentikan program-program ini. Masuk akal untuk melakukannya dan menggunakannya sebanyak mungkin, memperbesarnya semaksimal mungkin, dan menunggu era keemasan berikutnya. Iya. Ya, maksudku, menurutku jelas. Kamu tahu, aku kenal banyak orang yang ingin datang, dan perjalanan mereka terus dibatalkan. Jadi kamu tahu, semoga saja kalau kita bisa maju dalam beberapa bulan ke depan, akan ada masa keemasan. Karena aku tahu, orang-orang yang aku suka itu akan selalu ada. Anak sepupu aku sendiri bisa datang ke sini sebulan yang lalu, dan itu benar-benar mengubah hidup. Dia nggak percaya, kamu tahu, ini nggak seperti yang orang-orang bayangkan berdasarkan berita utama dan melihat dari kejauhan. Benar, negara ini jauh lebih rumit daripada yang digambarkan, jauh lebih berlapis, dan tidak sesederhana hitam putih. Kita berdua tahu itu. Aku tahu, buatku, ini jelas pengalaman yang membentuk diriku. Aku di sini. Dan aku adalah seseorang yang punya latar belakang Yahudi yang sangat kuat, sejak kecil ketika ikut perjalanan itu. Itu bukan perjalanan Birthright secara khusus, tapi mirip dari segi pendekatannya dan juga kelompok usia yang jadi sasarannya. Jadi, itu jelas sangat penting bagiku. Itu juga penting bagi banyak orang. Tapi, sekali lagi, hanya sedikit yang benar-benar akan pindah ke sini. Dan para penyelenggara sangat memahami hal itu. Dan itu sebenarnya bukan tujuan utamanya. Tapi ada juga yang melakukannya. Tapi ada juga yang melakukannya. Iya. Dan bahkan mereka yang tidak kembali pun, seperti yang kamu katakan, dengan pemahaman yang lebih penuh tentang apa itu Israel. Dan saya pikir itulah cara kita harus menyikapi dunia pasca 7 Oktober kalau boleh dibilang, Emily, jika memang itu yang sedang kita hadapi. Ini adalah masa untuk membangun kembali hubungan di Amerika Serikat, hubungan dengan kalangan politik secara umum, membangun kembali hubungan khususnya dengan orang Yahudi Amerika yang lebih muda pada khususnya. Dan ini akan memakan waktu, tapi menurut saya, dan sekali lagi, saya mengatakan ini dengan kerendahan hati karena berada ribuan mil jauhnya. Menurut saya, masuk akal untuk membiarkan program-program ini tetap berjalan, membiarkan infrastrukturnya tetap ada, memperbesar program-program tersebut sebisa mungkin, dan membiarkannya di sana. Agar ketika para pemuda itu siap untuk datang, dan ketika kondisinya lebih memungkinkan untuk membawa orang-orang ke sini. Bahwa perjalanan-perjalanan itu masih ada, bahwa program-program itu masih ada, bahwa kesinambungan program-program yang sekarang sudah berjalan tetap terjaga. Bahwa untuk hampir satu generasi, semua itu masih ada, dan kita akan bisa menyambut orang-orang seperti beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin beberapa tahun lagi. Baiklah, kita akan lihat apa yang terjadi. Saya rasa kita adalah duta yang cukup baik, karena kita adalah orang Amerika yang bangga telah pindah ke sini. Jadi, terima kasih Owen. Selama bertahun-tahun, batas antara olahraga dan politik semakin kabur dengan banyak atlet dalam olahraga favorit kita yang mengkritik Israel dan perang di Gaza serta Lebanon. Dan dalam profesi yang tidak terlalu dikenal memiliki banyak atlet maupun pelatih Yahudi. Seorang pelatih basket perguruan tinggi terkenal menyebut ini sebagai pelanggaran. Bergabung bersama kita sekarang adalah pelatih legendaris bola basket perguruan tinggi putra, Bruce Pearl dari Auburn University. Terima kasih sudah hadir di sini. Senang sekali bisa bersama Anda, Emily. Terima kasih. Jadi, Anda benar-benar memiliki karir yang sangat gemilang. Setelah seperti yang kita tahu, Anda mundur setahun yang lalu setelah lebih dari 1 dekade menjadi pelatih kepala bola basket putra di sana. Anda tahu, Alabama bukanlah tempat yang dikenal sebagai tempat bagi orang Yahudi. Dan Anda tahu, terutama dengan sejarah rasisme dan sebagainya. Bagaimana pengalaman Anda di sana sebagai pelatih sebelum 7 Oktober dan semua yang terjadi setelahnya? Emily, senang sekali bisa bersama Anda. Begini, wilayah selatan sangat sering disalahpahami. Hampir sama disalahpahaminya seperti negara Israel. Komunitas Kristen Evangelis sangat mencintai Israel. Mereka mencintai orang Yahudi. Yesus dan saya adalah 2 orang Yahudi yang paling populer di negara bagian Alabama. Saya hanya ingin memberitahu Anda, sangat menyenangkan tinggal di sini dan beribadah di sini. Negara bagian Alabama pada tahun 1943 adalah negara bagian pertama di Amerika yang secara bulat memilih di legislatif negara bagian untuk mendukung negara Israel dan agar bangsa Yahudi memiliki tanah air pada tahun 1943. Jadi benar-benar menyenangkan tinggal di sini. Dan saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda dan saudara-saudari saya di Israel pagi ini.
Anda tahu, sebagai penggemar sejarah, saya sendiri berpikir Anda benar sekali. Maksud saya, sejarah Yahudi yang kembali ke para pendiri bangsa memang sangat kuat. Banyak komunitas Yahudi di antara orang Yahudi Amerika pertama, Anda tahu, jauh sebelum pogrom dan Ellis Island. Menarik bahwa kita tidak banyak belajar tentang sejarah itu. Tidak, memang begitu. Dan saya pikir dengar dengan semua yang terjadi saat ini, saya tahu bahwa ketika orang Israel melihat Amerika Serikat tidak semuanya mendukung Israel, itu benar-benar menghancurkan hati warga Israel. Dan saya di sini hanya ingin memberitahu Anda bahwa ada minoritas yang vokal yang menentang Israel. Mayoritas orang Amerika, sebagian besar dari Partai Republik mendukung Israel dan bersyukur, Anda tahu, atas sekutu terbesar kita. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda, kalian tidak terlalu sering mendengarnya karena mereka hanya menunjukkan kepada kalian beberapa hal negatif. Sejarah ada di pihak kita, kebenaran ada di pihak kita, Tuhan ada di pihak kita. Dan alasan mengapa saya sering berbicara adalah karena meskipun saya seorang atlet, saya juga seorang pelatih. Dan pelatih adalah guru. Dan definisi dari rabi adalah seorang guru. Jadi saya adalah seorang rohaniwan. Dan dulu saya melayani dengan melatih bola basket. Dan sekarang saya melayani dengan mengajarkan kebenaran tentang negara Israel kepada orang-orang Amerika. Bagaimana kamu menanamkannya? Itu yang ingin saya tanyakan padamu. Kamu tahu, nilai-nilai Yahudi kita, sekali lagi, tidak selalu tentang agama. Tapi saya membayangkan kamu seperti kakak laki-laki, seorang pelatih. Menurutmu, bagaimana nilai-nilai Yahudi yang kamu anut sejak kecil memberikan perbedaan besar dalam kesuksesan tim selama bertahun-tahun? Emily, itu telah menjadi dasar kesuksesan saya. Kamu tahu, saya bertanya pada anak-anak saya setiap hari, apa yang Tuhan ingin kamu lakukan hari ini? Dia ingin kamu terlambat masuk kelas, atau dia ingin kamu tahu, menyuruh orang lain mengerjakan tugasmu. Tentu saja tidak. Dan jika kamu menggunakan prinsip-prinsip panduan Yudeo-Kristen itu kepada anak-anak muda, itu mengajarkan banyak hal tentang disiplin dan tanggung jawab serta etos kerja, tidak egois, dan memahami pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk sebuah tim. Semua hal yang aku pelajari sejak kecil, memahami menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan, tanggung jawabku, kamu tahu, agar cahaya itu bersinar kepadaku. Sebagai seorang pria, sebagai orang yang berintegritas, mewakili orang-orang Yahudi, mengetahui bahwa ada begitu banyak antisemitisme dan begitu banyak orang yang menilai saya. Saya selalu ingin mengenakan nama di bagian depan jersey saya dan nama di bagian belakang jersey saya. Dan saya membuat para pemain saya melakukan hal yang persis sama. Ya Tuhan, itu luar biasa. Dan sekarang putramu, Steven, adalah pelatih kepala. Jelas dia menuruni bakat dari ayahnya. Bagaimana hasilnya untuk dia? Emily, itu berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dengan ini? Pada tahun 2025, ada 3 pelatih bola basket Yahudi di Final Four. Saya sendiri, Todd Golden, yang bermain untuk saya pada tahun 2009 di Maccabi Games di Israel, dan John Shire. Dan Stephen Pearl adalah pelatih kepala di Auburn. Jadi saat ini ada 3 pria Yahudi muda yang menjadi pelatih, kamu tahu, di 25 program teratas di seluruh bola basket perguruan tinggi. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya sangat-sangat dibanggakan oleh orang-orang kita. Dan terakhir, ceritakan tentang peran Anda sekarang sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Aisrek Israel. Apa saja yang tercakup dalam peran itu? Asosiasi Pendidikan AS Israel didirikan pada tahun 2011. Dan yang telah kami lakukan adalah membawa para pemimpin senior Kongres ke Israel, bukan hanya untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Dan memahami betapa pentingnya hubungan tersebut dalam hal perannya sebagai semacam kapal induk di Timur Tengah dan semua itu. Tapi mengajarkan kepada mereka akar-akar Alkitab dari iman Kristen mereka. Mengajarkan mereka tentang perjanjian Abraham. Mengajarkan mereka bahwa mereka tidak diwajibkan oleh hukum apapun untuk mendukung Israel. Mereka diperintahkan oleh Alkitab untuk mendukung Israel. Dan ketika mereka kembali ke Kongres, mereka berjuang untuk Israel dengan cara yang benar-benar berbeda. Jadi kami sangat berperan dalam mendukung pendanaan Iron Dome dan pemujian program David Sling serta Arrow melalui Asosiasi Pendidikan Israel Amerika Serikat. Kami juga memiliki beberapa fasilitas di Israel, satu di Ariel dan satu lagi sekarang di Yerusalem. Itu disebut JH Israel, dan tempat-tempat itu merupakan pusat pembelajaran yang luar biasa bagi warga Israel. Jadi ini tentang mengajar, ini tentang pendidikan. Minat khusus saya adalah pada Yudea dan Samaria. Yang paling saya syukuri adalah bahwa kita telah kembali ke tanah leluhur kita. Alkitab menyebutnya Yudea, Samaria. Dunia menyebutnya wilayah sengketa. Saya menyebutnya Israel.
Wah, Anda luar biasa sekali. Andai Anda pelatih saya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Bruce Pearl. Seorang seniman berbakat asal Australia telah meninggalkan negeri kanguru untuk lanskap Eretz Israel. Adina Kraus sedang menempuh gelar Master Seni Rupa di Akademi Beth Bezalel yang terkenal di Yerusalem dan akan lulus dengan tujuan yang telah ada selama ribuan tahun. Dan sekarang dia bergabung bersama kami di studio. Halo dan selamat datang, Mazel Tov. Terima kasih. Jadi pertama-tama, maksud saya tahu bahwa ibumu, kamu dibesarkan oleh seorang ibu dari Israel. Apa sih titik balik yang benar-benar membuatmu memutuskan, sudah cukup, aku akan ke Israel? Menurutku, untukku, itu terjadi setelah 7 Oktober. Sayangnya, Australia mengalami banyak sekali antisemitisme. Ini masa-masa sulit di Australia, terutama bagi para pekerja kreatif saat ini. Aku tidak tahu apakah ini sudah diketahui banyak orang, tapi setelah Israel, Australia, khususnya Melbourne, memiliki komunitas penyintas Holocaust terbesar. Dan Australia, pada akhir Perang Dunia II, menjadi tempat yang aman bagi orang Yahudi untuk datang. Dan mereka telah bekerja sangat keras untuk berintegrasi dan menjadi bagian dari budaya serta masyarakat Australia. Mereka juga merupakan anggota masyarakat yang menonjol. Dan melihat apa yang terjadi sekarang cukup menyedihkan. Dan jelas, saya punya cerita pribadi sendiri tentang menghadapi antisemitisme, yang mungkin adalah alasan mengapa saya berada di sini hari ini. Tapi saya merasa kalau saya tetap di sana, saya hanya akan menjadi simbol perlawanan terhadap antisemitisme di Australia. Dan itu bukan yang saya inginkan. Saya ingin menjadi seorang seniman yang aktif berkarya. Dan untungnya, kamu tidak pernah berniat menjadi aktivis. Kamu ingin menjadi seorang seniman, tentu saja. Jadi di sini, Bezalel telah menyambut saya dengan sepenuh hati. Dan saya bisa berkarya, yang memang ingin saya lakukan. Jadi bagi saya, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, sesuatu yang bersifat proaktif. Ya, dan seperti yang kamu katakan memang sangat menarik, kamu tahu sejarahnya, dan saya juga punya teman-teman di Australia. Maksud saya, komunitas-komunitasnya sangat-sangat kuat. Dan kamu tahu, semua itu sudah terjadi. Maksud saya jelas, kita tahu tentang apa yang terjadi di Bondi Beach, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang, ceritakan kepada kami tentang programnya, dan mengapa kamu merasa ada keterikatan dengan, kamu tahu, berurusan dengan Timna dan tambang tembaga, serta hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke. Jadi buatku, mungkin tembaga, sejarahku berkaitan dengan perunggu. Jadi tembaga, kurasa, adalah media berikutnya untukku. Perunggu itu 90% tembaga. Tapi bagiku, semuanya dimulai dari gurun. Dan gurun sebagai sebuah lanskap. Dan bagiku, gurun adalah tempat di mana kamu benar-benar kembali ke sesuatu yang primordial dan kehampaan, yang merupakan tema umum dalam praktikku. Dan itu adalah tempat di mana menurutku komoditas dan hal-hal yang bernilai bisa benar-benar berubah bagi seseorang secara pribadi saat mereka berada di sana. Dan ada sesuatu tentang panas dan kehangatan di sana. Rasanya seperti udara sedang memelukmu, yang seolah-olah mewakili rahim dan sesuatu yang primordial sebelum pengalaman kita di sini. Dan kurasa kelahiran kita adalah semacam gagasan tentang transmutasi, yang mana itu juga terjadi pada logam. Ketika dipanaskan, ia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Jadi, logam bisa menjadi padat atau cair. Dan menurutku, gurun adalah tempat yang benar-benar membuat kita mengingat apa yang datang lebih dulu dan apa yang penting. Dan tidak ada apapun dari luar. Tidak ada hal eksternal yang memanipulasi kamu untuk memikirkan apapun atau apa yang kamu yakini. Dan aku merasa dibandingkan dengan lanskap lain, saat kamu berada di hutan, angin meniup ranting-ranting, laut, kamu tahu, lautan bisa tampak marah, terlalu emosional. Saat tenang pun, tetap saja selalu bergerak. Dan gurun memiliki ketenangan dan keheningan. Dan batu-batu itu bagiku terasa sangat purba. Maksudku, kamu berada di bawah tanah, kamu di dalam tambang, kamu bisa mengambil sebuah batu. Dan ribuan tahun yang lalu, itu bisa saja merupakan puncak sebuah gunung. Dan kurasa saat kamu berada di gurun, prioritasmu berubah karena kamu tidak peduli dengan emas. Kamu menginginkan air. Jadi ada begitu banyak. Maksudku ada begitu banyak cara untuk menafsirkannya. Dan aku tahu persis maksudmu. Kamu tahu, aku pernah menjadi pembawa acara sebelum 7 Oktober, sebuah acara bernama Holy Land and Uncovered. Kami membuat acara spesial di Timna, dan itu benar-benar tempat yang istimewa. Aku sudah pernah ke sana, bahkan bersama anak-anakku. Dan kamu benar, itu adalah keheningan gurun.
Dan aku membayangkan bagaimana jika kita memikirkan tentang orang-orang kita ribuan tahun yang lalu dan betapa banyak inspirasi kreatif yang bisa muncul tanpa kebisingan. Iya. Iya, jadi ceritakan kepada kami tentang ular perunggu itu secara khusus. Jadi ular perunggu itu, maksudku bagi kebanyakan orang, itu hanya sebuah cerita. Dan cerita hanyalah cerita. Dan cara kamu mengalami atau memahami sebuah cerita akan berbeda dengan cara aku memahaminya. Seluruh proyek ini dimulai ketika aku mengumpulkan kulit ular dan sangat takut pada ular. Aku akan memedangnya dengan penjepit dan memakai masker dan aku tidak mau menyentuhnya. Tapi orang di sebelahku mungkin sangat suka ular dan ingin membuat sepatu dari kulit ular itu dan memakainya setiap hari. Aku tidak tahu. Jadi menurutku, kita harus mulai memikirkan ulang cara kita memandang cerita. Dan cerita itu hanyalah sekumpulan kata-kata. Dan kata-kata hanyalah kumpulan huruf. Dan jika ini adalah cerita kuno, dalam bahasa Ibrani kuno dan Ibrani klasik, kata-kata tidak dibuat begitu saja dari nol. Ada alasan mengapa setiap kata memiliki huruf-huruf tertentu. Dan aku jadi semakin penasaran. Apalagi saat kamu berurusan dengan bahasa Ibrani kan? Dan aku jadi penasaran tentang, ya benar, dan hubungan antara nachash yang berarti ular dan nachoshet yang berarti tembaga. Mereka punya huruf yang sama. Jadi bagiku, disitulah semuanya bermula. Dan semacam energi dari huruf-huruf itu, dan apa nilai dari huruf-huruf itu, serta mengapa sesuatu yang begitu beracun dan mematikan, kenapa itu dikaitkan dengan sesuatu yang begitu kuat yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi ada begitu banyak kata dalam bahasa Ibrani yang seperti itu. Sungguh luar biasa ketika kamu menggabungkan ide-ide ini. Jadi aku tahu kamu punya pameran. Benar, pamerannya diadakan pada hari Kamis tanggal 25. Aku membayangkan ini adalah kesempatan yang sangat menarik bagi orang-orang untuk datang melihatnya di Tel Aviv. Ceritakan lebih banyak. Tentu saja. Jadi program magister ini diadakan di kampus Tel Aviv. Jadi jangan sampai salah pergi ke Yerusalem. Kami adalah angkatan pertama yang lulus dengan kepala baru, Joseph Chris Crisbell, yang merupakan kepala seni dan sekarang juga menjadi kepala program magister. Dan saya punya kelompok 25 mahasiswa yang semuanya luar biasa. Kami mengalami banyak hambatan. Tahun pertama ada perang Iran tahun lalu. Tahun ini ada perang tahun ini. Jadi kami sudah melalui banyak hal. Kami mengalami hambatan, tapi semua orang sangat bertekad. Karya-karyanya luar biasa, sangat beragam. Akan ada hal-hal yang membuatmu takut, hal-hal yang membuatmu senang, dan hal-hal yang membuatmu mempertanyakan sesuatu. Dan itulah intinya, itulah yang dimaksud dengan seni. Ya. Dan semua orang membicarakannya, mata yang memandang. Itulah indahnya seni, setiap orang bisa melihat sesuatu. Seni adalah cerminan dari keadaan pikiran mereka sendiri. Seseorang bisa melihat begitu banyak hal yang berbeda, tapi juga hal-hal yang berasal dari pemikiran mereka. Dan mereka adalah kelompok yang sangat pintar dan sangat berbakat. Jadi saya sangat senang bisa berada di antara mereka semua. Luar biasa, terima kasih banyak. Dan terima kasih telah berkontribusi pada budaya di sini, di Israel. Sangat menyenangkan memiliki seseorang seperti Anda di sini sebagai perwakilan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton episode Jewish World Weekly minggu ini. Saya Emily Francis. Tentu saja Anda bisa langsung ke saluran i24 News berbahasa Inggris dan Ibrani, semua platform kami, termasuk situs web kami, untuk menyaksikan episode ini, juga episode-episode sebelumnya. Saya Emily Francis dan salam dari Tel Aviv.